Anggaran kebutuhan pemakaian bahan baku. Shafira Bakery dan Cake Shop merencanakan menyusun anggaran bahan baku untuk tahun 2022. Berikut datanya. Standar pemakaian perencanaan bahan baku untuk memproduksi 1 unit produksi bolu pisang sebanyak tepung 300 gram dan pisang 500 gram dan roti coklat sebanyak tepung 100 gram dan coklat 300 gram. B. Rencana produksi bolu pisang dan roti coklat pada semester 2022 yaitu sebagai berikut. Untuk bolu pisang, pada bulan Januari jumlah produksi sebesar 465, pada bulan Februari 420, pada bulan Maret 465, pada bulan April 450, dan pada bulan Mei 465. Untuk roti coklat, pada bulan Januari jumlah produksinya sebesar 310, pada bulan Februari 280, pada bulan Maret 310, pada bulan April 300, pada bulan Mei 310. Untuk penghitungan sur anggaran pemakaian bahan baku yaitu sebagai berikut. 1 gram sama dengan 0,01 kg, maka 500 gram sama dengan 0,5 kg. 1 gram sama dengan 0,01 kg, maka 300 gram sama dengan 0,3 kg. 1 gram sama dengan 0,01 kg, maka 100 gram sama dengan 0,1 kg. 1 gram sama dengan 0,01 kg, maka 300 gram sama dengan 0,03 gram. Begitulah perhitungan untuk mencari syur pemakaian bahan baku. Untuk menghitung pemakaian bahan baku pada bolu pisang, yang pertama yaitu adalah tepung. Pada bulan Januari jumlah produksinya itu sebesar 465, sur yang digunakan yaitu 0,3 dan pemakaiannya itu sebesar 139,5. Untuk Februari jumlah produksi 420 dengan sur 0,3 dan pemakaian sama dengan 126 kg. Begitulah untuk perhitungan selanjutnya dengan menggunakan sur yang sama pada satu jenis tepung. Nah, untuk jumlah produksi yang ditotal dari bulan Januari sampai bulan Mei sebesar 2.265 dan pemakaiannya itu sebesar 679,5 kg. Untuk penghitungan bahan baku pisang pada bulan Januari yaitu dengan produksi 465 menggunakan sur dengan 0,5 dan pemakaiannya itu sebesar 232,5. Pada bulan Februari yaitu jumlah produksi 420 dengan sur 0,5 dan pemakaian 210 kg. Begitulah seterusnya untuk bulan Maret sampai Mei dengan menggunakan yang dihitung dengan menggunakan sur 0,5. Nah, untuk jumlah produksi dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei itu yaitu sebesar 2.265 dan pemakaiannya itu sebesar 1.132,5. Nah, untuk menghitung bahan baku coklat yaitu yang pertama itu tepung. Pada bulan Januari itu jumlah produksinya itu 310 dan sur yang digunakan untuk menghitung bahan baku tepung itu menggunakan sur 0,1 dan pada bulan Januari itu pemakaiannya sebesar 31 kg. Pada bulan Februari jumlah produksinya itu sebesar 280 dan dengan menggunakan sur 0,1 dan pemakaian dengan 28 kg. Begitulah untuk perhitungan selanjutnya. Dan jumlah produksi pada bulan Januari sampai dengan Mei itu sebesar 1.510 dan pemakaiannya itu sebesar 151 kg. Untuk menghitung pemakaian coklat yaitu pada bulan Januari itu menghasilkan produksi 310 dengan sur yang digunakan pada penghitungan yang telah didapat dari rumusan itu sebesar 0,3 dan pemakaiannya itu pada bulan Januari sebesar 93 kg. Untuk Februari juga jumlah produksi yang didapat itu sebesar 280 dengan sur 0,3 dan pemakaian itu sebesar 84 kg. Begitulah untuk penghitungan jumlah bahan baku coklat dengan menggunakan sur 0,5 sampai dengan bulan Mei, sehingga jumlah produksi yang didapat pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei itu sebesar 1.510 dan pemakaian itu sebesar 453 kg. Maka untuk memproduksi 2.265 pieces bolu pisang membutuhkan 679,5 kg tepung dan 1.132,5 pisang. Dan untuk memproduksi 2.265 pieces roti coklat membutuhkan tepung sebesar 151 kg dan coklat 453 kg.
Selanjutnya, anggaran pembelian bahan baku. Setelah menyusun anggaran kebutuhan bahan baku, Shafira Bakery and Cake Shop ingin menyusun anggaran pembelian bahan baku produk bolu pisang. Adapun data tambahan yang diperlukan adalah sebagai berikut. A. Pada awal tahun terdapat bahan baku tepung 110 kg dengan harga per kilogram Rp8.000 dan pisang 150 kg dengan harga per kilo Rp25.000. Berikut ini perkiraan harga beli dan persediaan bahan baku tepung dan pisang. Perkiraan harga bahan baku tepung dan pisang untuk tepung pada bulan Januari harganya Rp8.500, persediaan akhirnya 125, dan pada bulan Februari harga tepung 8.100 dan persediaan akhirnya 115. Untuk bulan Maret harga tepung 8.300, persediaan akhirnya 110. Untuk bulan April harga tepung 8.000, persediaan akhir 135. Untuk bulan Mei harga tepung 8.200, persediaan akhir 150. Harga pisang pada bulan Januari harganya 25.100, persediaan akhirnya 155. Bulan Februari harga pisang 25.600, persediaan akhir 150. Bulan Maret harga pisang 25.300, persediaan akhir 165. Bulan April harga pisang Rp25.000, persediaan akhir 160, dan bulan Mei harga pisang 25.200, persediaan akhir 150. Selanjutnya, anggaran pembelian bahan baku tepung. Pada bulan Januari pemakaian tepung yaitu 139,5 kg. Persediaan akhir yaitu 125 kg, sehingga kebutuhannya 264,5. Persediaan awalnya 110, pembeliannya 154,5. Didapat dari kebutuhan dikurang persediaan. Harga belinya 8.500, sehingga pembeliannya didapat dari pembelian dikali harga beli sebesar 1.313.250. Begitu juga dengan bulan Februari, Maret, April hingga Mei. Untuk anggaran pembelian bahan baku pisang, pada bulan Januari pemakaiannya sebesar 232,5 kg. Persediaan akhirnya 155 kg, sehingga kebutuhannya 387,5 kg. Persediaan awal 150, pembeliannya 237,5. Harga belinya 25.100, sehingga jumlah pembeliannya yaitu 5.961.250. Begitu juga dengan bulan Februari, Maret, April hingga Mei. Penyusunan anggaran pembelian bahan baku pada roti coklat. Pada awal tahun terdapat bahan baku tepung 50 kg dengan harga 8.000 per kilogram dan coklat 100 kg dengan harga 75.000 per kilogram. Berikut ini perkiraan harga bahan baku tepung dan coklat. Dapat dilihat di layar harga dan persediaan akhir tepung dan coklat. Penyusunan anggaran pembelian bahan baku. Yang pertama, anggaran pembelian bahan baku tepung. Dapat dilihat dalam layar tabel seperti pada layar. Dari bulan pertama hingga bulan Mei, yaitu bulan Januari sampai bulan Mei. Adapun pemakaian dalam anggaran pembelian ini dapat diambil dari anggaran pemakaian yang sudah ditentukan di awal, yaitu pada bulan pertama 31, bulan kedua 28, bulan ketiga 31, bulan keempat 30, bulan kelima 31, dan di sejumlah 151 kg. Adapun tabel berikutnya persediaan akhir, yaitu diambil dari persediaan yang sudah ditentukan di atas tadi.
Berikutnya kebutuhan. Kebutuhan diambil dari anggaran pemakaian ditambah dengan anggaran persediaan akhir dijumlah menjadi kebutuhan per kilogram. Adapun persediaan awal sudah ditentukan tadi di awal dan selanjutnya diambil dari persediaan akhir dipindahkan ke persediaan awal. Selanjutnya pembelian. Pembelian diambil dari tabel kebutuhan dikurang persediaan awal, hasilnya menjadi tabel pembelian. Begitu dengan selanjutnya. Tabel berikutnya yaitu harga beli yang sudah ditentukan di awal tadi, dan selanjutnya harga pembelian yaitu hasil pembelian dikali dengan harga beli sama dengan jumlah pembelian. Maka ditotal menjadi total harga pembelian seluruhnya. Adapun jumlah pembelian bahan baku tepung yaitu 1.235.900 dalam 5 bulan. Begitu juga untuk penyusunan anggaran pembelian bahan baku coklat sama dengan seperti anggaran pembelian bahan baku tepung. Jadi untuk harga pembelian bahan baku coklat seharga 30.612.000 dengan jumlah pemakaian 453 kg. Dan jumlah kebutuhan 910 kg. Shafira Bakery and Cake Shop akan menyusun anggaran persediaan bahan baku bolu pisang dengan metode FIFO. Kartu persediaan bahan baku tepung. Saldo awalnya memiliki kuantitas sebesar 110 dengan harga 8.000 dengan total harga 880.000. Lalu melakukan pembelian pada bulan pertama sebesar 154,5 dengan harga 8.500, total harga 1.313.250. Lalu melakukan pemakaian dengan kuantitas 139, 110 untuk harga 8.000 dan 29,5 untuk harga 8.500 dengan total harga 880.000 dan 250.750. Lalu memiliki saldo akhir sebesar 154,5 dan 125 dengan harga 8.500 masing-masing dengan total harga 1.313.250 dan 1.062.500. Lalu pada bulan kedua dan seterusnya melakukan pemakaian berdasarkan data sebelumnya, maka memiliki saldo akhir untuk pemakaian sebesar kuantitasnya yaitu 719,5 dan total harganya 5.916.100. Lalu untuk pemakaian bahan tepungnya sebesar kuantitasnya 679,5, total harganya 5.566,100. Lalu saldo akhirnya memiliki kuantiti sebesar 150 dengan harga untuk 150-nya 8.200, total harga 1.230.000. Lalu anggaran persediaan bahan baku tepung. Pada bulan pertama memiliki persediaan akhir bahan sebesar 125 dengan harga 8.500 dan dengan total harga 1.062.500. Lalu pada bulan kedua memiliki persediaan akhir bahan sebesar 115 dengan harga 8.100 dengan total harga 931.500. Lalu bulan ketiga memiliki persediaan akhir bahan sebesar 110 dengan harga 8.300 dengan total harga 913.000. Lalu pada bulan keempat memiliki persediaan akhir bahan sebesar 135 dengan harga 8.000 dengan total harga 1.080.000. Lalu pada bulan kelima memiliki persediaan akhir bahan sebesar 150 dengan harga 8.200 dan total harga 1.230.000. Lalu kartu persediaan bahan baku pisang. Berdasarkan data sebelumnya, pada awalnya saldo awal memiliki kuantitas sebesar 150, harga 25.000 dengan total harga 373.750.000. Lalu pada bulan pertama memiliki kuantitas untuk pembelian sebesar 237,5, harga 25.100 dan total 5.961.250 perak. Pemakaiannya sebesar 232,5 untuk kuantitasnya, 150 untuk harga 25.000, 82,5 untuk harga 25.100 dengan total harga 3.750.000 dan 2.070.750. Lalu memiliki saldo akhirnya untuk bulan pertama 237,5
harga 25.100, total harga 5.961.250. Lalu 155 25.100 dan total harga 3.890.000. Dan begitu juga pada bulan seterusnya, yaitu Februari, Maret, April, dan Mei. Lalu untuk saldo akhirnya memiliki kuantitas sebesar 1.132,5 dengan total harga 28.578.000 dengan pemakaian kuantitasnya sebesar 1.132,5 dan total pemakaiannya sebesar 28.548.000. Lalu saldo akhirnya memiliki jumlah 150 dengan total harga 3.780.000. Anggaran persediaan bahan baku bolu pisang. Pada bulan pertama memiliki persediaan akhir bahan sebesar 155 dengan harga 25.100 dengan total harga 3.890.500. Lalu pada bulan kedua memiliki persediaan akhir bahan sebesar 150 dengan harga 25.600 dengan total harga 3.840.000. Lalu pada bulan ketiga memiliki persediaan akhir bahan sebesar 165 dengan harga 25.300 dengan total harga 174.500. Lalu pada bulan keempat memiliki persediaan akhir bahan sebesar 160 dengan harga 25.000 dengan total harga 4 juta. Pada bulan kelima memiliki persediaan akhir bahan sebesar 150 dengan harga 25.200 dengan total harga 3.780.000. Sharifah Bakery and Cake Shop akan menyusun anggaran persediaan bahan baku roti coklat dengan metode FIFO. Yang pertama kita lakukan itu dengan mencari kartu persediaan bahan baku, yaitu yang pertama adalah tepung. Pada bulan Januari kuantitasnya itu pada pembelian ada sekitar 21 dengan harga 8.500, totalnya itu ada sekitar 178.500 dengan kuantitas 31 dengan pemakaian harganya itu 8.000, totalnya itu 248.000. Kuantitasnya itu ada, yang pertama itu adalah persediaan oil kita ada 50 dengan harga 8.000, totalnya itu adalah 400. Untuk kuantitas yang kedua itu ada 19, ini didapat dari 50 dikurang 31, totalnya itu 19 dengan tarif 8.500, totalnya itu 161.500. Kemudian kita pindahkan pembelian kita di bulan 1 yang kuantitasnya itu ada 21 dengan harga 8.500, kemudian totalnya itu ada 178.500. Baik, kita akan melanjutkan pada bulan Februari dengan kuantitas 33, pembeliannya itu dengan harga 8.100, jadi totalnya itu 267.300. Kemudian pada pemakaian kuantitas kita itu ada 28 dengan pemakaian 19 dengan harga 8.500, jadi totalnya itu 178.500. Pada saldo akhirnya kita pindahkan lagi 19 di kuantitas dengan harga 8.500 menjadi 178.500. Untuk yang kedua itu ada pemakaian senilai 9. Ini didapat dari 28 dikurang 19 pada pemakaian, dan totalnya itu ada 9 dikali 8.100. Ini kenapa 8.100? Kenapa enggak 8.500 gitu kan? Ini diambil dari harga pembelian kita yang 33, karena kita kan menggunakan harga yang di bulan 2, walaupun barangnya itu kita sisanya itu dari bulan 1 gitu. Tapi kita menjual misalnya barang ini masih sisa 8 nih di bulan 1. Kita masih jual itu di bulan 2 dengan tarif yang bulan 2, bukan tarif bulan 1. Itu adalah metode first in first out. Makanya kita kan menggunakan metode FIFO di sini. Jadi kembali lagi tadi, totalnya itu setelah dikurangkan itu ada 9 pada pemakaian dengan harga 8.100 menjadi totalnya itu 72.900. Dan kita kembali ke saldo akhir dengan untuk yang pertama tadi 19 dikali 8.500 yaitu 178.500. Kemudian yang kedua itu ada 12, ini didapat dari kan
saldo akhir persediaan kita itu 21 di bulan satunya kan, di bulan Januarinya. Jadi kita kan jualnya itu 9. Jadi kita kurangi dia 21 kian persediaan kita kan. Jadi kita jual nih 9. Jadi sisanya itu berapa? Sisanya itu ada 12. Jadi kita memiliki 12 persediaan lagi dengan harga 8.100, menjadi totalnya itu 87.200. Untuk saldo akhir yang ketiga di bulan Februari itu ada 33. Kan kita beli lagi nih di bulan 2 tadi. Yang pertama tadi 33 dengan tarifnya itu 8.100. Jadi totalnya 267.300 kita masukkan lagi karena kan kita jual tadi kan sisa yang bulan 1. Jadi sisa yang bulan 1 itu masih ada 12. Terus kita kan beli lagi nih bahannya untuk bulan 2 kan. Jadi menambah persediaan kita. Ya udah pindahkan lagi dia ke saldo akhir. 33 kuantitas dengan harga 8.100. Kemudian saldo akhir pada bulan Februari itu ada sekitar 267.300. Baik, kita akan kembali pada bulan Maret dengan kuantitas 21 dengan harga pembelian 8.300 dengan totalnya itu 174.300. Nah, untuk bulan 1 dan bulan 2 ini kan kita udah tahu, begitulah selanjutnya dengan pemakaian kita ada 12 dengan harga tarif 8.100 itu masih menggunakan sisa saldo akhir yang kita dapat di bulan 2. Jadi tarifnya dipindahkan lagi kan sisanya tadi kan 12 tuh barang kita gitu kan. Dengan tarif 8.100 yang di bulan 2 kan. Jadi totalnya itu 97.200. Terus pindahkan lagi dia di saldo akhir. Selanjutnya begitu untuk pemakaiannya kita kan menggunakan 19 nih itu di bulan 3, di bulan Maret itu didapat dari 31 dikurang 12. Jadi kita punya 19 yang dipakai dengan harga 8.300 ya sesuai tarif kita di bulan 3. Sesuai tarif kita di bulan 3 itu kan 8.300. Kita tidak menggunakan yang 8.100 lagi walaupun itu barang kita di bulan 2 gitu. Ya begitu juga masukkan lagi dia ke saldo akhir yang kita beli tadi. Kemudian untuk bulan berikutnya seperti itulah caranya. Dan kita dapat di sini total keseluruhannya itu ada kuantitasnya itu 143 dengan totalnya itu pada pembelian ada sekitar 1.170.300 rupiah. Kemudian pada kolom pemakaian kita ada kuantitasnya itu 159 dengan total 1.316.800. Pada saldo akhir kita memiliki persediaan sekitar 34 dengan totalnya itu ada 278.200. Kemudian anggaran persediaan bahan baku tepung yang kita dapat dari bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Pada persediaan akhir bahannya itu yang pada bulan Januari ada sekitar 40 dengan harga 8.500 dengan totalnya itu 340.000. Pada bulan Februari persediaan akhir bahannya itu 45 dengan harga 8.100 maka totalnya itu ada sekitar 364.500. Pada bulan Maret ada 35 persediaan akhir bahannya dengan harga 8.300, totalnya itu ada sekitar 290.500. Dengan bulan April itu ada persediaan akhir bahan dengan nilai dengan total 42 dengan harga 8.000 maka totalnya itu ada sekitar 336.000. Dan yang terakhir adalah bulan Mei dengan persediaan akhir bahannya itu ada 50, harganya itu ada sekitar 8.200 dengan total 410.000. Begitu juga dengan kartu persediaan bahan baku coklat. Pada bulan Januari itu ada kuantitasnya 75 dengan harga pembelian 72.000. Totalnya itu 5.400.000 ini didapat dari kuantitas dikali harga ya. Pada pemakaian kita menggunakan 93 kuantitas dengan pemakaian harga kita itu 75.000. Totalnya itu sekitar 6.975.000. Pada saldo akhir ini
kita itu pada saldo akhirnya kita memiliki 100 kuantitas dengan harga 75.000 kan. Jadi totalnya itu 7.500.000. Jadi kita ini ada sisa 7 lagi nih. Ini didapat dari mana? 100 itu kan persediaan awal kita. Jadi kita yang kita pakai itu kan 93 tuh. Jadi 100 dikurang 93 itu sekitar 7 dengan harga 75.000 maka didapatlah sekitar 525.000. Terus kemudian kan kita beli tadi tuh yang 75 kan, 75 lagi kita beli lagi kan. Ya udah masukkan lagi dia di saldo akhirnya karena kan kalau kita beli lagi tuh menambah persediaan kita gitu kan. Jadi 75 yang tadi itu kita masukkan lagi di saldo bulan Januari, saldo akhirnya ya, dengan harga 72.000 maka totalnya itu ada 5.400.000. Ya begitulah untuk bulan Februari dan seterusnya. Dan seterusnya itu kita mendapat di sini ada sekitar totalnya itu 456 untuk pembelian dengan total 30.798.000. Dan pada pemakaian kita mendapat 450 kuantitas dengan total 31.688.000. Kemudian pada saldo akhirnya kita mendapat kuantitas 106 dengan harganya itu total keseluruhannya itu ada sekitar 7.178.000. Anggaran persediaan bahan baku coklat ini pada bulan 1 sampai bulan 5 ini terdapat persediaan akhir bahan dengan 82 untuk bulan Januari, 84 untuk bulan Februari, 95 untuk bulan Maret, 92 untuk bulan April, kemudian untuk bulan yang terakhir itu adalah bulan Mei dengan persediaan akhir bahannya ada 100 dengan harga yang berbeda-beda pada bulan Januari dengan harga 72.000, Februari 65.000, Maret 71.000, 62.000 dan bulan yang terakhir adalah sekitar 68.000. Maka total yang didapat itu ada sekitar pada bulan Januari 5.904.000, yang bulan kedua itu ada 5.720.000 dan bulan ketiga ada 6.745.000 dan bulan keempat 5.704.000 dan yang terakhir adalah bulan yang kelima yaitu Mei dengan jumlah total keseluruhannya itu sekitar 6.800.000. Selanjutnya anggaran biaya bahan baku metode FIFO pada bolu pisang dan roti coklat. Pertama, anggaran biaya bahan baku tepung pada bolu pisang yaitu ada 5 bulan dan pemakaian bahan baku, harga dan total. Pada bulan pertama, pemakaian bahan baku pertama 110 dikali harga totalnya yaitu 880.000. Kedua, pemakaian bahan baku 30 unit dengan harga 30 kg dengan harga 8.500.000. Dengan total 50.000 bisa dilihat dalam tabel di samping. Total pemakaian bahan baku 140.000 dan total harganya sejumlah Rp1.130.750. Anggaran pemakaian bahan baku bisa dilihat pada tabel yang pertama, yaitu anggaran pemakaian bahan baku. Begitu juga selanjutnya, anggaran bahan baku pisang pada bolu pisang dan anggaran biaya bahan baku tepung pada roti coklat dan anggaran biaya bahan baku coklat pada roti coklat. Terima kasih.